Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Langsung saja ya teman-teman. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah teman-teman, mari kita mengenal karakteristik bunga kebanggaan Indonesia ya. Yang pertama itu ada bunga Rafflesia arnoldi. Apa sih karakteristiknya? Yang pertama tadi bunga Rafflesia itu sebagai puspa langka ya teman-teman, puspa langka. Kenapa teman-teman? Karena bunga Rafflesia ini menuju kelangkaan atau menuju kepunahan ya. Kemudian ciri khas itu yang pertama, ukuran bunga sangat besar. Ukuran bunga. Ciri yang kedua adalah berbau tidak sedap atau berbau bangkai. Fungsinya untuk apa teman-teman? Jadi bau bangkai atau bau busuk itu fungsinya untuk memikat lalat, membantu penyerbukan. Ciri yang ketiga adalah mekar hanya setahun sekali. Kemudian yang keempat, waktu mekarnya singkat. Kalau kita cermati ya teman-teman, bunga Rafflesia ini tidak memiliki daun, batang maupun akar ya, hanya langsung bunga seperti itu aja. Warnanya merah ya, warna merah. Nah, itu karakteristik dari bunga Rafflesia arnoldi. Lanjut teman-teman, kita ke bunga yang kedua, yaitu bunga anggrek bulan. Anggrek bulan ini dikenal sebagai puspa pesona ya, karena keindahannya sebagai puspa pesona. Ciri khas yang pertama, berwarna cerah dan bentuk unik. Yang kedua, mekar dalam waktu lama. Yang ketiga, daunnya tebal. Yang keempat, merupakan tanaman hias ya, yang sangat digemari di Indonesia karena keindahannya. Itu karakteristik khusus yang dimiliki oleh anggrek bulan. Bunga yang ketiga itu adalah bunga melati putih. Bunga melati putih itu dikenal sebagai puspa bangsa ya, puspa bangsa. Ciri khas yang pertama kita lihat pastinya dari warnanya ya, berwarna putih. Kemudian yang kedua itu berbau harum. Ciri yang ketiga, bisa dikonsumsi teman-teman. Misalnya dengan cara diseduh atau sebagai campuran teh. Ciri yang keempat, sebagai aromaterapi. Tadi kita sudah mengenal berbagai karakteristik bunga ya teman-teman. Nah, bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik?
Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, di sini kita belajar tentang warna-warni bunga. Kita bisa membuat karya ya teman-teman. Misalnya dengan membuat mozaik dari kertas warna-warni. Untuk membuat karya mozaik berupa bunga ya teman-teman. Selain bentuknya yang indah dan berwarna-warni, apa sih manfaat dari bunga? Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan karena baunya yang harum ya. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi banyaknya tempat yaitu 3. Sehingga diperoleh, kita lakukan pembagian bersusun ya teman-teman. 141 dibagi 3. Mula-mula kita mengambil angka 1. Angka 1 dibagi 3 itu kan tidak bisa, sehingga kita menetapkan angka 14 ini dibagi 3. Hasil yang mendekati adalah 4. Kemudian 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Kemudian kita kurangkan seperti ini teman-teman. 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2. 1 dikurangi 1 kan 0. Berarti sisanya 2 ya. Nah, 2 itu tidak bisa kalau dibagi 3. Makanya kita turunkan angka 1 ke bawah. Menjadi 21 teman-teman. Nah, 21 itu dibagi dengan 3, hasilnya adalah 7. 7 dikali 3 itu hasilnya 21. Ternyata sudah pas ya teman-teman. Kemudian 21 dikurangi 21 hasilnya 0. Maka proses pembagian selesai ketika hasil pengurangannya di sini adalah 0. Jadi 141 dibagi 3 hasilnya 47. Jadi 3 tempat yang disediakan oleh petani tadi akan memuat sebanyak 47 tangkai bunga sama banyak. Nah, sekarang kita berlatih dulu ya teman-teman. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Nah, prosesnya sama, kita membagi ya teman-teman. Membagi berapa? 484 dibagi 4. Kita tulis secara bersusun ke bawah. 484 dibagi 4. Yang pertama kita lihat, ini angka 4. Dibagi 4 bisa tidak? Bisa. Maka ditulis hasilnya adalah 1. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurangkan. 4 kurangi 4 hasilnya 0. Nah, 0 ini kan sudah tidak bisa dibagi 4. Maka kita turunkan ya, 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 kali 4 hasilnya 8. Kita kurangkan lagi. 8 kurangi 8 hasilnya 0 ya. Kita tulis 0 dibagi 4 itu tidak bisa, padahal di sini masih ada 4 lagi, maka kita turunkan. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita kurangkan. 4 kurangi 4 hasilnya 0. Nah, sekarang angkanya kan sudah habis, sudah diturunkan semua ya teman-teman. Berarti banyaknya tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga
Siti adalah 121. Lanjut kita ke soal yang kedua. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Sama ya prosesnya, kita membagi 224 dibagi 4. Kita tulis dulu. 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita mengambil 22 dibagi 4. Hasil yang mendekati adalah 5 ya. Kemudian 5 kita kalikan 4, hasilnya adalah 20. Kita kurangkan, 2 kurangi 0, 2 ya. Kemudian 2 kurangi 2 itu 0. 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita turunkan 4. Nah, sekarang 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 dikalikan 4 hasilnya 24. Kemudian kita kurangkan. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Jadi banyak bunga melati pada setiap tempat Lani itu ada 56. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.